Setelah sebelumnya Xiaoyan berhasil menyerap esensi darah Phoenix kuno dan kembali ke kondisi normalnya, Feng Zhuze pun tampak merasa lega dan akhirnya bertanya, "Bocah, karena kau sudah pulih, bisakah kau segera memberitahuku di manakah gurumu saat ini?" Tinju Xiaoyan pun seketika menegang ketika mendengar pertanyaan dari Feng Zhuze itu. Di sisi lain, Muking Luan juga tampak tertarik. Bagaimanapun dia sangat ingin tahu latar belakang Xiaoyan, terutama sosok teman lama yang bahkan sampai membuat gurunya bertindak sejauh ini. Kilatan dingin pun perlahan melintas di mata Xiaoyan. Dengan nada serius dia lalu berkata, "Aku pikir Old Feng seharusnya juga mengetahui masalah yang telah menimpa guru di masa lalu." Meskipun mereka sangat dekat, tetapi Feng Zhuze memberitahu kalau dia sama sekali tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Han Feng tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu terkena serangan balik ketika sedang memperbaiki pil dan akhirnya tewas. Sebagai sosok yang paling dekat dengan Yalou, Feng Zhuze jelas tidak bisa mempercayai hal ini. Namun meski sudah mencari informasi ke seluruh tempat dan menginterogasi Han Feng berulang kali, dia sama sekali tak bisa menemukan adanya titik terang. Meskipun begitu, Feng Zhuze yakin hilangnya Yalou pasti berhubungan erat dengan murid pertamanya Han Feng. Setelah mendengar penjelasan Feng Zhuze, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas berat dan memberitahu kalau Han Feng adalah orang yang sudah mengkhianati gurunya kala itu. Ekspresi Feng Zhuze pun seketika berubah menjadi gelap. Nafsu membunuh yang sangat padat pun terus melonjak dari tubuhnya begitu kata-kata Xiaoyan terdengar. Bagaimanapun dia sangat mengerti perlakuan semacam apa yang telah diberikan Yao Chen kepada Han Feng semasa hidupnya. Tidak disangka sosok yang Yalou anggap sebagai anak sendiri justru berkhianat dan menikamnya dari belakang. Sementara itu, Muking Luan yang mendengar nama Yao Chen pun tampak merenung sejenak dan akhirnya teringat kalau teman lama yang disebutkan Xiaoyan beberapa waktu lalu ternyata adalah Yao Zunze, sang ketua pavilion bintang jatuh, yang belum pernah sekalipun menunjukkan dirinya di hadapan para murid pavilion. Keterkejutan pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan. Di masa lalu, Yalou tak pernah memberitahu kalau dia ternyata adalah ketua dari pavilion bintang jatuh yang sangat terkenal di dataran tengah. Karena gurunya menduduki posisi ketua, secara tidak langsung Xiaoyan bisa dianggap sebagai anggota dari pavilion tersebut. Dikarenakan masalah Yalou harus diutamakan, Feng Zhuze pun lantas mengesampingkan pembahasan ini dan berniat untuk mencari Han Feng secepat mungkin. Dia sangat yakin sosok pengkhianat itu seharusnya masih hidup sampai saat ini. Xiaoyan yang mendengar perkataan Feng Zhuze pun perlahan menggelengkan kepalanya sembari mengeluarkan sebuah botol giok yang berisikan jiwa Han Feng. Begitu Han Feng keluar dari botol giok, tatapannya pun seketika dipenuhi rasa takut yang luar biasa ketika melihat ada sosok Feng Zhuze yang berdiri di samping Xiaoyan. Dalam sekejap Han Feng pun berbalik dan berniat untuk melarikan diri. Namun di saat yang bersamaan, sebuah kekuatan hisap yang berasal dari cengkeraman tangan Feng Zhuze pun tiba-tiba melonjak dan menarik Han Feng kembali. Sambil mencengkram leher Han Feng, Feng Zhuze pun lantas berkata, "Bocah bajingan, jika bukan karena kebaikan Yao Chen, kau bahkan tak layak untuk hidup sebagai binatang." Dengan penuh rasa takut, Han Feng pun buru-buru berteriak dan memohon ampun kepada Feng Zhuze. Dia lalu memberitahu kalau semua itu terpaksa dia lakukan karena ancaman para ahli dari Aula Jiwa. Xiaoyan pun memberitahu Feng Zhuze kalau Aula Jiwa memang telah mengincar jiwa Yalou sejak lama, dan pada saat ini Yalou sudah jatuh ke tangan mereka. Amarah Feng Zhuze pun seketika memuncak setelah mendengar informasi ini. Akan tetapi meskipun Aula Jiwa sangat kuat, namun untuk menghabisi seorang elit dusun seperti Yalou jelas bukanlah hal yang mudah. Terlebih dengan kemampuan alkemis Yalou sangat mudah baginya jika ingin meminta bantuan kepada para ahli tingkat tinggi di benua Doqi. Kecelakaan seperti itu sepenuhnya bisa terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Han Feng. Niat membunuh yang sangat ganas pun sontak melintas di mata Feng Zhuze. Namun tepat sebelum dia menghabisi pengkhianat Han Feng, Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak dan menghentikannya. Bagaimanapun saat ini mereka masih membutuhkannya untuk menemukan lokasi aula cabang tempat di mana Yalou dipenjara oleh Aula Jiwa. Setelah mendengar hal itu, emosi Feng Zhuze pun perlahan mereda. Dia lantas sedikit termenung dan menduga kalau sepertinya Aula Jiwa menangkap Yalou karena ada tujuan lain. Sejauh yang dia ketahui, Aula Jiwa tampaknya memiliki rencana besar yang membutuhkan banyak alkemis tingkat tinggi. Selama pertarungan sengit di Ancient Mansion yang sempat membuat gempar dataran tengah kala itu berlangsung, Feng Zhuze dan juga Yalou memang sempat bertukar pukulan dengan beberapa elit dari Aula Jiwa. Kemungkinan besar dari situlah Aula Jiwa mulai mengetahui kemampuan alkemis Yalou dan menargetkannya. Tentu saja nama Ancient Mansion terdengar begitu asing di telinga Xiaoyan. Feng Zhuze pun lantas menjelaskan kalau tempat itu merupakan sebuah mansion yang sudah diwariskan sejak zaman kuno.
Kemunculan mansion kuno ini bahkan menarik perhatian lebih dari setengah ahli di seluruh wilayah dataran tengah yang berada di kelas Douzong ke atas. Dan teknik mantra api yang dipelajari oleh Xiaoyan didapatkan Yalou ketika memasuki tempat tersebut. Setelah mengatakan semua itu, tatapan Feng Zunze pun segera beralih ke arah Han Feng. Dengan suara dingin dia lalu bertanya di manakah lokasi keberadaan Yalou saat ini, serta berapa banyak Douzun yang ditugaskan untuk menjaganya. Dengan ragu-ragu, Han Feng pun perlahan membuka mulutnya dan memberitahu kalau Yalou saat ini berada di aula cabang yang terletak di wilayah barat Central Plains, tepatnya di Underworld City. Dan hanya ada satu elit Douzun yang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut. Meskipun jawaban ini terdengar cukup akurat, tetapi Feng Zunze jelas mengetahui kalau setiap aula cabang setidaknya memiliki ketua serta wakil ketua. Terlepas dari seberapa rendah levelnya, mereka berdua tentu tidak berada di bawah kelas Douzun. Terlebih tempat itu digunakan untuk mengurung Yalou, jadi sangat mustahil jika hanya ada satu tetua terhormat di sana. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi serius. Tidak disangka dia hampir saja tertipu dengan informasi yang diberikan oleh Han Feng sebelumnya. Jika Xiaoyan tidak menemui Feng Zunze terlebih dahulu, kemungkinan dia akan masuk ke dalam perangkap tersebut. Sesaat kemudian Feng Zunze lalu menyerahkan jiwa Han Feng kepada Xiaoyan. Setelah menyegelnya kembali di dalam botol giok, Xiaoyan kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Masalah ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Oleh sebab itu, Feng Zunze berencana mengirim beberapa ahli ke Underworld City untuk mencari informasi terlebih dahulu. Jika semua persiapan serta kekuatan sudah cukup, barulah mereka bisa memulai misi penyelamatan Yalou. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya setuju dengan rencana Feng Zunze itu. Dikarenakan kompetisi pil gathering hanya tersisa 1 tahun lagi, Xiaoyan pun berniat untuk pergi ke daerah tengah wilayah Central Plains untuk mencari dokter peri kecil dan yang lainnya. Feng Zunze yang mendengar rencana Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan memberitahu kalau di masa lalu Yalou juga mengikuti kompetisi tersebut dan berhasil menduduki posisi pertama. Sebagai muridnya, Feng Zunze yakin Xiaoyan tentu memiliki kemampuan alkemis yang cukup tinggi. Di situ Feng Zunze juga memberikan sebuah token giok kepada Xiaoyan. Jika di masa depan Xiaoyan terlibat masalah serius, dia bisa langsung menghancurkannya. Dengan begitu, Feng Zunze akan langsung menemukan lokasi keberadaan Xiaoyan dan membantunya. Karena masih banyak yang harus dilakukan, Feng Zunze dan juga Mo Qingluan pun perlahan beranjak dan bersiap untuk kembali ke pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih sembari mengantar kepergian mereka berdua. Setelah kelompok Feng Zunze menghilang dari area tersebut, Xiaoyan dan juga Lin Yan pun bergegas turun dari puncak gunung. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi merasa cemas dan membutuhkan bantuan dari seorang elit Douzun seperti di masa lalu. Meskipun racun Douqi masih tersimpan di dalam tubuhnya, tetapi dengan kekuatan Douzong yang dia miliki saat ini, Xiaoyan sudah bisa menyempurnakan racun tersebut secara perlahan. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas bertanya kepada Lin Yan apakah dia mengetahui lokasi menara pil berada. Lin Yan pun perlahan tersenyum dan memberitahu bahwa menara pil terletak di dalam kota pil yang merupakan pusat berkumpulnya para alkemis dari seluruh penjuru benua Douqi. Untuk bisa mencapai tempat itu, mereka setidaknya memerlukan waktu 1 bulan dengan bantuan portal teleportasi. Setelah membicarakan semua itu, mereka pun bergegas pergi untuk mencari kota terdekat yang memiliki portal teleportasi. Bagaimanapun, Xiaoyan harus menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum pergi mengikuti kompetisi pil gathering. Di tengah perjalanan, Lin Yan juga memberitahu Xiaoyan kalau kediaman Liu Qing berada di wilayah tersebut. Sejauh yang dia ketahui, Liu Qing saat ini telah diangkat menjadi ketua di dalam klannya. Xiaoyan pun merasa senang ketika mendengar berita ini dan berniat untuk mengunjungi teman lamanya itu. Sementara itu, di sebuah puncak gunung misterius yang dipenuhi energi melimpah, terlihat di sana terdapat seorang gadis muda yang sedang berkultivasi. Sosok anggun dan menawan ini tidak lain adalah Gu Xun'er, sang pujaan hati Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, sosok Ling Ying pun perlahan muncul dari balik bayang-bayang dan melapor kepada Xun'er. Kalau belum lama ini ada seorang pemuda bernama Xiaoyan yang muncul di wilayah utara Central Plains. Kemungkinan besar pemuda ini adalah Xiaoyan yang mereka kenal. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Xun'er. Dengan penuh semangat, dia lalu memerintahkan Ling Ying agar segera bersiap karena dia akan pergi keluar dari alam Gu untuk menemui Xiaoyan. Di sisi lain, Lin Yan dan juga Xiaoyan yang masih dalam perjalanan pun terus meningkatkan kecepatan mereka. Menurut Lin Yan, tidak lama lagi mereka seharusnya tiba di kota terdekat yang bernama Sky Maple City. Dengan adanya bantuan portal teleportasi di kota tersebut, perjalanan menuju kota Pil akan menjadi jauh lebih singkat. Tentu saja sebelum memasuki kota, Xiaoyan harus menyembunyikan identitasnya sebaik mungkin.
Mengingat setelah semua masalah yang terjadi di markas Pavilion Fenglai, nama Xiaoyan kini telah menjadi pembicaraan hangat. Terlebih Lin Yan yakin Feng Qing'er kemungkinan masih menargetkan Xiaoyan secara diam-diam. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Sky Maple City. Begitu memasuki kota, Xiaoyan tidak langsung pergi menuju portal teleportasi, melainkan dia memilih untuk memasuki rumah lelang terbesar yang ada di sana dan membeli beberapa jenis api binatang buas terlebih dahulu. Setelah berhasil mendapatkan semua bahan yang diperlukan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di lokasi portal teleportasi berada. Lin Yan pun lantas memberitahu kalau portal yang ada di kota ini diciptakan oleh 2 elit Dozun, sehingga aliran energi yang mengalir di dalamnya sangat stabil dan belum pernah mengalami gangguan seperti badai ruang bahkan setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan begitu, Xiaoyan tidak perlu merasa cemas akan terjebak dalam badai ruang seperti sebelumnya. Setelah membayar biaya kepada penjaga yang bertugas, Lin Yan kemudian mengeluarkan sebuah kapal luar angkasa dan perlahan memasuki portal bersama Xiaoyan. Begitu perjalanan ruang dimensi tersebut dimulai, Xiaoyan pun tampak sedikit termenung. Meskipun saat ini dia sudah mencapai kelas Dozong, tetapi satu-satunya kartu truf yang dia miliki jika ingin mengalahkan setan tua seperti Fei Tian adalah dengan menciptakan pembantaian api lotus yang terbentuk dari penggabungan 4 api. Oleh sebab itu, Xiaoyan harus bisa menguasai teknik penciptaan api yang dia rebut dari lembah Moyan sebelum tiba di kota Pil nantinya. Selang beberapa waktu, Lin Yan pun menoleh ke arah Xiaoyan dan memberitahu kalau perjalanan ini kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan bisa beristirahat dan fokus berlatih, sementara dia akan berjaga dan mengendalikan kapal tersebut. Xiaoyan pun lantas mengangguk dan perlahan mengeluarkan gulungan teknik penciptaan api yang telah disempurnakan oleh iblis hantu. Sementara Xiaoyan fokus mempelajari teknik tersebut, kecepatan kapal luar angkasa yang mereka kendarai pun terus meningkat di bawah kendali Lin Yan. Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan PTTH Season 5 episode 105 part 1-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.